Hi, good morning, the fourth grades, A and B. Glad to see you again on the second semester. How are you? Hope you are in good. Sekarang pertemuan pertama kita untuk pelajaran bahasa Inggris di semester 2 ini, yaitu berbicara tentang waktu, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan time. Ya, tentu saja kalian sudah pernah belajar tentang time ini di kelas 1, 2, hingga 3. Tetapi sekarang di semester 2 ini, di kelas 4, kalian belajar. Nah, bagaimana penjelasan tentang waktu? Ya, siapkan buku modul kalian dan kita sama-sama dengarkan paparan berikut. Silakan. Halo anak-anak, langsung kita ke materinya ya. Materi hari ini ya di buku modul kalian itu berbicara tentang time. Ya, time. Apa itu time? Time dalam bahasa Inggris disebut dengan waktu. Ya, waktu itu berhubungan dengan perputaran hari, malam, dan seterusnya. Ya, itu yang berhubungan dengan waktu. Jadi satu hari itu ada 24 jam ya. Oke, langsung saja ya. Dalam menyatakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris dapat digunakan tiga cara ya. Yang pertama adalah kita menyebutkan jamnya dulu baru menit, atau hours plus minutes. Contohnya, it is 10:15. Jadi jam 10 lebih 15 menit. Atau yang kedua, it's 6:30. Jam 6 lebih 30 menit. Jadi ini yang lazim digunakan ya. Kemudian cara yang kedua, kita menyebutkan menitnya duluan baru jam. Jadi minutes plus hours. Contoh, it is 15:03. Jam 3 lebih 15 menit. Lalu it's 7:30. Jam 7 lebih 30 menit. Jadi kita boleh menggunakan dengan cara yang kedua ini ya, menyebutkan duluan menitnya baru jam. Lalu ada kata istilah past, artinya lewat atau lebih. Lalu yang kedua half, ada setengah, to lagi atau kurang, half past setengah jam lewat, half to kurang setengah jam lagi. Nah, quarter itu 1/4 menit, atau jika jarum pandangnya di angka 15. Nah, kita perhatikan gambar ini. Nah, gambar itu menunjukkan waktu ya. Nah, ada gambar siang, ada gambar malam ya. Waktu malam, waktu siang. Tetapi dalam bahasa Inggris itu satu hari itu 24 jam. Satu hari itu siang dan malam. Misalnya dimulai pukul 00 sampai pukul 00 besok malamnya lagi, itu sudah 24 jam atau satu hari putaran penuh. Ya, kita lihat sekarang. Bagian clock. Jika jarum panjang, kan angka 12 di jam dinding itu selalu letaknya atau posisinya di atas ya, anak-anak. Nah, jika jarum panjang itu sudah tepat di angka 12, kita menyebutnya dengan o'clock. Misalnya jam 1 tepat. Jadi jarum panjangnya di angka 12, terus jarum pendeknya di angka 1. It is 1 o'clock. Nah, kalau jam digital pasti di angka ya. Misalnya 01:00. Ya, itu artinya jam 1 tepat. Kemudian kalau lewat 5 ya, di titik itu 5 past ya. 5 past. Nah, kalau lewat 1 juga 1 past ya. Artinya lewat 1 menit. Nah, dari sini lewat 5 menit. Kemudian jarak 5 menit lagi dari 5 menjadi 10 menit ya. 10 menit dari 12 tadi. Berarti 10 past. Kemudian pas di 1/4 ini disebut quarter past
Atau kalau mau sebut angka 15 past ya, 15 past. Misalnya jam 1 lewat 1/4 menit atau jam 1 lewat 15 menit, kita boleh menyebutnya it is 1/4 bisa it is 1/4, bisa juga 15 past 1 ya, atau 1:15 dan seterusnya. Lompat 5 lagi dari 15 yaitu ke 20, disebut 20 past. 20 past itu artinya sudah lewat 20 menit dari jam 1 ya. 20 past 1 ya misalnya. Kemudian loncat lagi ke tambah 5 lagi yaitu 25 past. Artinya lewat 25 menit dari jam 1. Misalnya it is 25 past 1 atau it is 1:25 ya. Lalu kemudian ada di half past atau half to, di mana jarum panjang ini sudah menunjukkan ke angka 6 ya, ke angka 6 di jarum jam dinding ya, angka 6. Nah, di sini kita bisa menyebutkan half past atau juga kita bisa menyebutkan 30 past. Misalnya tadi jam 1 lewat 30 menit, kita bisa menyebutnya 30 past 1 ya, atau 1:30 ya. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan half to. Berarti sekarang dia 30 menit lagi mau jam 2. Nah, tadi kan jam 1 ya anak-anak. Berarti hitungannya dari kalau half to itu menunjukkan kepada jam berikutnya setelah jam 1. Contoh tadi kan kita ambil jam 1 ya. Nah, sekarang kalau sudah jarum panjangnya di angka 30 ini, atau 30 menit sudah lewat, atau di angka 6 jarum panjangnya, kalian boleh menyebutkannya dengan to sekarang. Tetapi to itu berarti kalian harus menjelaskan waktu selanjutnya atau jam selanjutnya setelah dari jam 1 ya. Misalnya half to 2 berarti kurang lebih 30 menit lagi jam 2. Half to 2. Oke. Nah, tuh bisa kalian sebutnya di situ. Nah, sekarang 25 to artinya kurang 25 menit lagi jam 2. Jadi it is 25 to 2 ya. Lalu kurang lagi jadi 20 jika jarum panjangnya di angka 20 ya, atau angka 8 ya kalau di jarum di di jam dinding ya, itu di angka 8, maka itu kurang 20 menit lagi jam 2. Jadi 20 to 2. Nah, di sini lagi ada quarter to. Tadi di sebelahnya quarter past, berarti lewat. Nah, quarter to itu berarti lagi 15 menit mau jam 2. Nah, patokannya kan di angka 12 ya, jam tepat jarum panjangnya. Ya. Berarti quarter to berarti kurang 15 menit lagi mau jam 2. Ya, quarter to 2. Ya. Next ada 10 to. 10 to itu berarti kurang 10 menit lagi mau jam 2. 10 to 2. What time is it? Oh, it is 10 to 2. Nah, ya. Next. Kurang 5 menit lagi 5 to. Berarti jika jarum panjangnya di angka 5 itu berarti 5 menit lagi loncat tepat di angka 12. Maka otomatis jarum pendeknya juga sudah bergeser di angka 2. Bukan di angka 1 lagi ya. Berarti jam 2. Ya. 2 o'clock jikalau sepatnya seperti itu. Ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk membaca jam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu ya tadi Mister sudah jelaskan sedikit. Yang pertama clock. Ya, clock tadi adalah digunakan untuk menyatakan waktu yang pas atau tepat. Ya, jarum panjangnya di angka 12. Ya. Lalu yang kedua past. Past digunakan untuk menyatakan waktu yang lewat atau lebih. Ya. Yang ketiga half past
atau half to. Seperti misal bilang tadi, bisa kalian sebutkan half to boleh, tapi untuk jam berikutnya. Half past itu masih tetap jam yang sama, ya. Digunakan untuk menyatakan waktu setengah lewat dan setengah kurang. Dan yang keempat, to digunakan untuk menyatakan waktu kurang, ya, lagi lah, ya, itu istilahnya. Berikut, jam tepat itu tadi sama dengan jika jam menunjukkan tepat atau pas, dalam kurung jarum panjang tepat yang ke-12 tadi, ya, maka kita mengatakan apa? O'clock, ya. Contoh, it's 2 o'clock, jam 2 tepat. It's 9 o'clock, jam 9 tepat. Yang kedua, jam lebih, yaitu jika jarum jam panjang menunjukkan lebih 1 sampai 30 menit, maka kita akan mengatakan apa tadi anak-anak? Past, ya. Nah, contohnya, ya. Contoh, it's 15 past 1, jam 1 lebih atau lewat 15 menit. Lalu yang kedua, it's 5 past 9, jam 9 lewat atau lebih 5 menit, ya. Ya. Kemudian untuk membaca jam, ya sudah tadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, selain 15 dan 30, untuk menyatakan 15 dan 30 menit dapat juga digunakan a quarter dan half. 15 tadi a quarter, 30 menitnya artinya half. Contoh untuk yang quarter, it's 15 past 1, ya, atau it's quarter past 1, jam 1 lewat 15 menit. Kemudian it's 30 past 11 atau it's half past 11, jam 11 lebih 30 menit. Yang keempat, jam kurang, artinya jika jarum panjang menunjukkan lebih dari 31 menit ke atas, maka kita menggunakan to, ya, tadi, ya. Contohnya, it is 20 to 7, ya, it's 20 to 7, jam 7 kurang 20 menit. Lalu it's 10 to 8, jam 7, ya, biar agak jelas, it's 10 to 8, jam 8 kurang 10 menit. Ya, oke anak-anak. Lalu jika kita mau menanyakan waktu kepada orang lain karena kita tidak tahu waktu, kita menggunakan istilah-istilah 4, ya, kurang lebih. Yang pertama, what time is it now? Jam berapa sekarang? Ya, kita bilang atau kita minta kepada orang lain. Lalu yang kedua, may I know what time is it? Bolehkah saya tahu jam berapa sekarang? Number 3, do you know what time is it? Apakah Anda tahu jam berapa sekarang? Number 4, is it 10 o'clock? Apakah sekarang jam 10? Nah, oke anak-anak, itu penjelasan materi kali ini. Terima kasih, ya. Tuhan memberkati. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan kita untuk materi tentang waktu, time, saat ini. Kalian silakan belajar dan pahami tadi penjelasannya, ya. Jikalau kurang mengerti bisa ditanyakan sama misternya. Nah, untuk tugas kalian, ya, tugas kalian itu di buku modul kalian itu silakan kerjakan halaman 6, exercise 3, ya. Exercise 3 langsung di buku modulnya saja, ya. Nomor 1 sampai 5. Sekali lagi, tugas kalian di exercise 3 halaman 6. Ya, nanti untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk membahas materi berikut. Thank you and goodbye.